Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Osa Puspita. Nama saya Rangga Redi Saputra. Saya Randi Dwi Iskandar. Saya Reina Nur Sabrina. Di kelas 11 animasi. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem demokrasi hanya mengalami pergeseran sehingga menjadi terjadinya berbagai bentuk pelanggaran sebagai mana 6 contoh pelanggaran demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Kegagalan presiden dalam menjalankan kekuasaan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ini membuat posisi presiden kuat dalam arti sulit untuk digulingkan. Namun di parlemen tidak termasuk partai yang dominan, termasuk partai yang mengusung pemerintah. Ditambah lagi peran legislatif yang besar pasca reformasi. Ini dalam menentukan banyak kebijakan presiden. Dalam memberhentikan menteri misalnya, presiden sulit untuk memberhentikan menteri karena partai yang mengutus menteri tersebut akan menarik dukungannya dari pemerintah dan tentunya akan semakin memperlemah pemerintah. Hal ini membuat presiden sulit mengambil langkah kebijakannya dan disetir oleh partai. Dimulainya kebebasan berekspresi, berpendapat, dan lain-lain. Ini aneh, mengingat sebenarnya tujuan dari politik adalah kesejahteraan. Demokrasi atau sistem politik lainnya hanyalah sebuah alat. Begitu pula dengan kebebasan dalam alam demokrasi, hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan. Separatisme, seperti pada daerah Aceh, Papua, dan lain-lainnya, itu adalah dampak dari dianarkinya masa Orde Baru di mana pemerintah kurang baik dalam mengurus pemerintahan tersebut. Tentunya ini membuat ketahanan di negara Indonesia menjadi lemah, mudah diadu domba, dan terkurasnya energi dalam bangsa ini. Partai-partai politik tidak menjalankan fungsinya. Fungsi partai politik paling tidak ada 3, yaitu penyalur aspirasi rakyat, pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama, dan sarana pendidikan politik masyarakat. Selama ini dapat dikatakan ketiganya tidak berjalan. Partai politik lebih mementingkan kekuasaan daripada aspirasi rakyat. Fungsi partai politik sebagai pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama pun tidak berjalan, mengingat tidak adanya partai politik. Partai politik sebagai sarana-sarana pendidikan politik masyarakat lebih parah. Kita melihat partai mengambil suara dari masyarakat bukan dengan kecerdasan terhadap visi program partai atau kaderisasi, melainkan dengan uang, artis, kaos yang sama sekali tidak mencerdaskan, malah membodohi masyarakat, sebagaimana contoh pelanggaran HAM di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.